panjang tuh. Aduh. Ya udah kita langsung aja ngobrol sama bintang tamu kita hari ini. Ini spesial sekali, beliau ada di sini, ada Kak Mila alias Jamilatus Sadiah, bidan and founder dari bumilpamil.id. Welcome to Detik Sore. Bu Bidan. Terima kasih. Ini Bumil Pamil karena Pamil juga penting. Iya betul, jadi bapak hamil. Makanya disingkatnya Pamil. Oh gitu. Iya. Hamil tuh yang menemani istri melahirkan kan Betul. jatuhnya. Dan memang kadang-kadang tuh kalau di Indonesia kan ngerasa kalau Bumil tuh hanya ibu ya yang hamil. Iya. Kayak di kebidanan tuh jadi mahasiswa aku tuh dengernya tuh seringnya kelas ibu hamil, kelas Iya, ibu iya. hamil. Jadi nggak pernah ada kelas Bumil dan bapak hamil. Seberapa Iya sih, penting tuh. seorang ayah menemani proses melahirkan atau juga mengandung, dari mengandung kali ya, mengandung Iya, iya. sampai Hmm. nanti di 100 hari pertama Ya sangat kelahiran. penting sih, sangat penting. Kayak dari hamilnya aja kita tahu sebenarnya bayi ini tuh bisa jadi bayi tuh karena ada saham ayah, sel telur dan Betul. sperma. Betul. Betul, ada sahamnya. Yes, jadi 50-50. Jadi apapun yang dirasain ibu dan ayah ternyata dirasain sama bayinya. Nah banyak yang gak sadar kalau kita di kelas hypnobirthing tuh ngajarin juga bagaimana ngelola emosi, kecemasan, mental emosional baik ibu maupun ayah, karena ternyata ngaruhin banget sama emosi dan mental bayi. Baik, Oh, benar. Iya, sih. itu alamiah banget. Jadi kalau dibilang, kalau ibunya senang, bayinya senang, itu benar banget. Bisa dijelasin ya, lewat sini. Jadi ini plasenta, Oke. Aha. ini tali pusat. Mhm. Nah, Oke. itu nyambung ya seperti ini di dalam. Jadi si plasenta tali pusat ini ngalirin nutrisi, oksigen, satu lagi hormon Aha. yang diproduksi dari otak ibu hormonnya, yaitu Hmm. pituitari. Jadi kalau misalnya ibunya happy nih, gara-gara Bayinya bakal happy bapaknya juga. happy, bayinya akan dapetin hormon bahagia, oksitosin, endorfin, serotonin, maka bayinya akan lebih sehat secara emosi, fisiknya, termasuk sebaliknya. Kalau misalnya paling ekstrim ya, Mhm. bumilnya dapat KDRT. Nah, Hmm. tiap hari gitu kan, Ah, akhirnya ah, ah. hormon stresnya keluar. Atau sering ditinggal sama suaminya So, jangan sampai ya. karena kerja. Karena kerja, iya, Bang Toib, oke. Bang Toib. Bang Toib. Ah. Nah, Ya jadi si hormon stresnya ngalir, maka ngaruh banget sama bayinya. Jadi secara emosional, mental ya bisa lebih mudah stres. Terus juga meningkatkan bayi berat lahir rendah, kelahiran prematur gitu. Tapi bukan berarti bumil jadi ngerasa bersalah banget kalau stres ya. Kadang kalau kita bilang ibu hamil jangan stres, jangan marah. It's makin okay to be not stres. okay. stres. Ngidam aja stres. Iya. Oh, maksudnya gini, ibu hamil tuh kalau mau stres ya udah nggak apa-apa, imbres Yes. saja. Iya, betul. Justru Marah- jangan ditahan-tahan. Betul. Oke. Kalau marah tuh harus marah, Mm-mm. jangan dipendam. Kalau mau Hmm. nangis tuh harus nangis. Oke. Tapi nggak berlebihan juga. Jadi harus Oh. sama, karena emosi tuh kayak keran air, kalau kita Aha. tutup lama-lama jadi kayak meledak kan. Aha. Nah itu yang sering juga kita rasain selama hamil. Aduh ngerasa iya, guilty banget kalau nangis, marah, jadi nanti bisa meledak baik itu secara fisik maupun emosi gitu. Bahkan nggak cuma hamil harusnya ya Kamila Yes, ya. betul. Mau nggak hamil pun emosi terus diluapkan memang. Yes. Betul. Cuman kan kalau hamil hormonnya udah nggak jelas tuh. Iya. Perkara makan mie instan aja nangisnya 2 hari Pak rasanya. Oh ya? Kayak aduh. Pengen gitu. Gue makan Ah. zaman dulu. Gue merasa bersalah karena ngapain sih gue kasih anak Oh, gue iya, iya. makanan itu. Iya. Tapi kayak padahal nggak apa-apa padahal kan. Nggak kita tahu ya. overthinking Tapi kan. overthinking Iya, kan. jadinya overthinking ya. Oh, tapi makanya itu butuh support suami juga Yes, ya. betul. Karena sebenarnya banyak banget bapak-bapak yang mau bantuin waktu melahirkan. Mhm. Tapi sayangnya kalau nggak disiapin tuh bisa diem 1000 bahasa waktu lahiran. Oh, betul, bingung ya. Iya, kontraksi dia ikut mules. Kadang-kadang bahkan bisa bolak-balik kamar mandi. Pernah ada satu ayah, bayi udah lahir, Hah? dia baru datang dari toilet. Terus dokternya nanya, Pak kemana aja dok, saya ikutan mules. Bapaknya melahirkan juga. Iya betul. Bisa banget sih gue kayak betul, gitu. betul. Akhirnya kayak ibunya bisa kesakitan sendiri. Dan sometimes bapaknya mungkin panik ya, lihat handphone terus nanya mah ini gimana. Kita sebagai ibu ngeliat dia cuma main handphone kan akhirnya marah Iya, gitu iya. kan. Betul. Tapi kalau dia disiapin biasanya jadi bercoach yang ready. Tahu teknik ngurangin nyeri, benar-benar. tahu gimana mandu nafasnya, tahu gimana harus ngomong. Hati-hati ya kalau ngomong sama ibu melahirkan. Hmm. Kak. Betul. Iya. Tahu dijambak tiba-tiba ya kan. Iya. Jadi ketika sang istri mengandung itu prosesnya dijalani bareng-bareng sama suami ya. Yes, betul. Jadi yang belajar tuh nggak cuma istri doang, Suami tapi suami juga juga harus. ikut. Tapi itu penting sih, Benar, benar-benar. Dan PR-nya sama banyaknya. Betul, karena sekarang kalau aku lihat ya banyak ibu-ibu hamil tuh takut banget buat lahiran. Mhm. Takut Ya. sakit, takut pengennya robek, Betul. takut mati, itu banyak banget. Iya. Bahkan gak cuma bumil ya, biasanya pamil tuh juga punya ketakutan itu. Cuma ya biasanya kalau laki-laki kan kita harus kayak Stay cool. iya, Stay true, stay true. harus simak lahiran gitu. Padahal sebenarnya ayah itu
itu juga Iya punya benar. trauma. Iya. Bahkan ada satu ibu dia tuh pengen banget lahir normal, tapi suami bilang udah deh nggak usah, sekarang zaman udah canggih. Terus kamu udah bisa milih anestesi gitu, kenapa harus susah lahir normal gitu. Sedangkan kalau kita lihat kan lahir normal tuh memang banyak benefitnya. Kalau memang nggak ada indikasi Indikasinya, medis ke oke. sesar ya. Hmm. Ternyata ketika belajar hypnobirthing, ayahnya ini punya trauma tentang pendarahan. Karena dari kecil ibunya tuh selalu ngomong, mama lahirin kamu tuh mau mati, mama tuh pendarahan Iya, iya. bertahun-tahun Iya, gitu. iya, iya. Jadi Itu traumanya ngaruh juga ya? harus dirilis, betul, ngaruh banget. I see. Oke. Dari tadi Kak Mila tuh nyebutin hypnobirthing. Apa sih hypnobirthing Kak Mila? Jadi itu adalah teknik hipnosis Hmm. dalam melahirkan untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar kita tentang persalinan. Karena seringkali kita itu memandang persalinan dari segi hal negatifnya. Takut banget, menakutkan gitu kan. Dan banyak yang takut belajar hipnosis karena takutnya disangka disuruh merem, ditanya selingkuhannya berapa, Waduh. Kayak orang lagi di bius ya. Iya, iya. uangnya ada berapa gitu ya. Nah padahal sebenarnya hipnosis dalam kedokteran itu kita relaksasi karena kita punya persepsi banyak tentang melahirkan. Dan kita sering banget sebenarnya terhipnosis. Contoh kalau berani mau beli salah satu mie instan, biasanya pernah muncul I. Belakangnya Air mineral. O. Iya. gitu ya. Iya, benar-benar. Melahirkan sakit, hidup dan Iya. mati menegangkan karena tiap hari kita terhipnosis dengan apa yang kita tonton, apa yang kita dengar. Contoh kalau nonton film, pasti rata-rata film itu digambarin lahiran tuh Iya kayak serem banget yang kayak teriak. jambang gitu Sudah. kan. Bener-bener. Akhirnya terfokus di sini, lahiran Ah. itu segininya ya, sakit banget ya, menegangkan. Belum lagi kalau kita dengar cerita orang, kita belum ngalamin tapi baru katanya. Nah, Iya, kita nanya teman, lahiran kemarin gimana? Teman kita bilang sakit banget, parah, nggak bisa banget ngelolanya. Tapi Akhirnya kan emang masuk sini. benar. Nah benar, tetapi bisa diminimalisir. Dan banyak juga pasien-pasien bahkan yang melahirkan itu bisa tenang. Ada teknik terbaru bahkan di US namanya orgasmic birth. Jadi ada ibu bahkan yang melahirkan tuh rasanya katanya kayak orgasme. Oh wow. Yes. Menarik. Berarti Di kelas enak. itu. Saya akan coba di sini. Oke. Kita setel video waktu di hypnobirthing yang bener-bener pasien Indonesia lahiran dengan bidan. Dan pada saat pembukaan 10 tuh bukan yang teriak tapi mendesah. Dan itu ada. Sorry Kamila, itu bisa mendapatkan sensasi seperti itu setelah menjalani proses hypnobirthing itu berapa lama? Yes, itu sebenarnya tergantung setiap orang. Semakin sering dilatih, semakin efektif gitu. Jadi kalau ibu ini memang anak ketiga dari awal hamil sampai melahirkan, jadi programnya dia latih terus 9 selama bulan 9 itu. bulan. Wow. Betul. Dan memang kan jalan lahir kita waktu normal berhubungan dengan melahirkan tuh sama. Iya betul. Sama-sama Iya. di vagina. Betul. Jadi keluarnya di vagina ya guys. Iya, Bener-bener ngilu. Gue bener-bener begini ngilu. Lo seperti flashback di 12 tahun yang lalu ya? jadi waktu berhubungan penisnya masuk, Ya. tapi waktu kita melahirkan bayinya keluar. Ya. Nah, tapi memang dari teori ini trainernya gitu ya dan guruku bilang kalau penis bisa masuk nikmat, apalagi kalau bayi yang besar tuh 3 kilo keluar sebenarnya bisa nikmat juga karena sudah ada saraf-saraf di vagina, ada klitoris yang bisa aja terangsang ketika bayi itu lahir gitu. Nah, lalu ada hormon nih, kalau kita rasanya painful banget, memang melahirkan tuh kalau di kelas kita selalu bilang sakit, tapi bisa di manage. Yang bikin painful ternyata pikiran kita. Karena Really? kalau itu double banget. Aku ngerasain di anak pertamaku ketika suamiku lagi dinas, ya karena beliau nakes ya. Pembukaan 2 itu kontraksi biasanya masih ringan. Karena masih jauh-jauh gitu ya, tapi buat aku sakit banget. Bahkan memorinya itu di pembukaan 2. Ketika suami pulang, dia nyentuh, dia masas, kompres air hangat, dia rebozo, itu pain scale-nya berkurang banget. Jadi kalau bisa digambarin skala nyerinya 7, pada saat suami masas, nyentuh, rebozo, teknik-teknik yang kita pelajari hypnobirthing, itu bisa berkurang banget sampai 4. Oh iya, Wow, setengahnya ya. Yes, benar. Bahkan pembukaan 8 aku masih bisa tidur. Bukan. Emang boleh? Emang boleh? Oh boleh ya? Kita bukan aku udah teriak kayak boleh gak? Lahirannya sekarang. Cepat keluar dari sini aku mau. Belum. Karena Makan hormon sushi. oksitosin, hormon buat kontraksi rahim itu sebenarnya yang bikin nyeri ya, namanya oksitosin, itu Iya. ngedorong bayi. Jadi sebenarnya oke. gelombang rahim itu bermaksud baik untuk biar bayinya lahir. Hmm. Ini hadiah cinta dari Allah, dari seorang ibu untuk bayinya lahir. Karena kalau nggak ada gelombang rahim, bayinya nggak lahir. Nah, tapi Allah nggak lupa nyiptain anti nyeri di tubuh kita namanya endorfin, Iya. endogenous morphine alami yang biasanya teman-teman rasain waktu orgasme.
Ya. Senang lah gitu ya, melinding ya. ya. Itu ada ternyata di tubuh kita endorfin itu. Dan ini aku lihat persalinannya Mbak Olivia Jensen, anak pertamanya waktu pembukaan 6 itu beliau nyampe rumah sakit sepanjang kontraksi benar-benar senyum gitu. Jadi di Jimbol itu ada fotonya ya dia. Benar. Kita karena aku belum menikah waktu itu belum melahirkan jadi kayak emang bisa ibu melahirkan kayak gini? Iya. Emang bisa tenang karena pengalamanku kayaknya harus teriak-teriak, harus tegang. Oh ternyata bisa ya. Jadi itu bisa diciptakan kondisi seperti itu, bukan betul. untung-untungan. Betul. Karena yang kan sering tuh kita lihat ada beberapa konten creator juga bidan dokter yang mengunggah videonya ke media sosial bahwa melahirkan tuh nggak setakut, nggak seseram itu, bahwa melahirkan tuh bisa dengan sangat santai. Itu tuh nggak untung-untungan berarti. Betul, itu memang proses yang bisa diciptakan. Betul, dan perlu persiapan yang matang. Jadi nggak instan gitu. Jadi memang harus konsisten karena ngubah mindset aja itu butuh waktu bertahun-tahun. Paling cepat berapa lama Kamila orang bisa? Sebenarnya ini kalau dari riset itu latihannya kalau seminggu 3 kali. Dia latihan mandiri dan dari awal kehamilan nanti 9 bulan ya. 9 bulan dia benar-benar melatih itu lebih efektif. Jadi tuh dari pertama kali tahu hamil langsung ikutan. Yes, betul. Iya. Sampai nanti beberapa lama sebelum due day nih. Sampai nanti lahiranmu masih tetap dilakukan hypnobirthing. Bahkan sampai pas hari H-nya tuh hypnobirthing masih tetap dilakukan. Oh, oke. Soalnya kirain di pikiran aku tuh kayak kalau zaman aku agak dar-der-dornya pas di semester ketiga. Tuh udah mulai cari yoga, cari apa juga dicari tuh pada saat itu. Gimana caranya supaya lancar. Tapi ya di pertama sama kedua ya udah nggak melakukan apa-apa ya, ke dokter aja, normal aja. Ternyata itu udah bisa dilakukan dari awal. Oke. POV dari aku sebagai bapak-bapak gitu ya. Apa kesalahan yang biasa dilakukan oleh seorang suami ketika mendampingi saat ibu dalam proses mengandung sampai melahirkan, Kamila? Kurangnya persiapan dan juga menganggap bahwa persalinan itu alamiah, jadi nggak butuh prepare gitu. Jadi kita menganggap ya udah lahiran hadapin aja, tapi tanpa persiapan ternyata bisa meningkatkan namanya trauma persalinan. Nah trauma ini bisa aja dirasakan ibu bahkan sampai ke bayinya nanti. Bagaimana kita dilahirkan itu ternyata mempengaruhi bagaimana karakter kita juga ke depan, bagaimana sikap kita ke depan gitu. Jadi itu tuh kesalahan yang paling besar, kurang preparation. Dan menganggap bahwa dan akhirnya menganggap persalinan nyaman, tenang, lancar itu kayak instan. Karena kan di dunia sekarang kita lebih banyak instan ya. Iya, betul. Kita tuh udah sampai pada tahap kesimpulan bahwa memang melahirkan itu memang sesakit itu, semengerikan itu, jadi embrace aja gitu. Padahal ternyata kata Kamila situasi yang tenang dan tidak semenyakitkan itu bisa diciptakan ya. Betul. Contoh kayak fisik gitu ya, persiapan fisik kayak yoga, pilates itu juga ngaruh banget nanti untuk persalinan kita. Oh gitu. Nah sayangnya banyak yang menganggap bahwa ya udah kita udah di rumah nyuci, ngepel gitu udah termasuk olahraga gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu. Contohnya nih ya, ini panggul sekarang banyak banget kasus ibu hamil tuh dianggap panggulnya sempit. Jadi kalau bayinya belum masuk panggul kayak gini di 3-6 minggu anak pertama, nah kalau udah masuk dia kayak gini ya ngunci nggak goyang, tapi kalau belum dia gini. Nah kalau dia masih kayak gini sering banget dianggap panggulnya sempit nih harus sesar. Dia terlalu besar, padahal belum tentu panggulnya sempit, bisa jadi ototnya kaku. Oh ototnya kaku. Paling banyak otot karena di sini ada si ibunya. Oke. Akhirnya range of motion yang harusnya sebesar ini jadi kayak terbatas. Jadi dengan dia olahraga bisa turun atau posisi bayinya masih kayak gini. Kalau kayak gini tuh diameter kepalanya besar. Nah dia harus kayak diputer dulu dengan berbagai posisi yoga, baru ngadep ke tuang mami dia bisa lebih mudah turun. Oke. Nah gitu. Itu kayaknya bayinya nggak bisa keluar deh Kak dari situ. Kegedean bayinya. Itu pertanyaan mamaku juga soalnya. Jadi mamaku bilang kayak mama anaknya 5, zaman dulu tuh lahirannya lancar aja, nyampe bidan lengkap langsung ngeden gitu ya. Jadi nggak pernah kayak susah gitu lahiran. Kenapa kamu bidan ngajarin yoga, pilates, sedangkan dulu nggak perlu kayak gitu, itu lancar-lancar aja. Jawabanku adalah beda zaman mama sama zamanku beda banget. Zaman mama semuanya tuh masih terlatih, termasuk panggul pikirannya. Kalau kita iya benar, udah banyak nih dar-der di kepala ya. Bener-bener ngepel jongkok. Sekarang kita ngepel pakai
Mesin. Betul-betul. Betul sih. Dulu gue pas hamil disuruh sama emak gue ngepel jongkok, lo tau gak? Ngepel gak serumah? Jalan suruh jongkok juga gak jalan? Terus ngepel loh di Jawa. Pokoknya ngepel tiap hari. Ngepel jongkok katanya buat bantu. Tapi ternyata terbukti ya 3,8 kilo. Wow, keren. Dengan ngepel jongkok itu pada akhirnya bisa tuh kebuka si pinggul tadi ya. Otot-ototnya jadi karena lebih begini kali ya, karena posisinya mungkin ngebuka. Open space banget ya kayak gini. Tapi agak marah tuh gue tiap hari. Kenapa sih gue yang ngepel? Tapi Kamila kalau misalnya ini sudah dilakukan gitu dari awal kehamilan sampai akhirnya mau proses persalinan, ternyata di waktu persalinannya tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Biasanya tuh apa saja yang mengganjal sampai akhirnya tidak sesuai dengan yang diharapkan? Jadi sebenarnya tugas kita hanya preparation ya. Karena memang hukum persalinan itu hukumnya Allah banget. Ada yang udah bener-bener 90% nih persiapannya, tapi ada satu waktu tiba-tiba kita harus sesar. Persiapannya biasanya harus bikin berplan. Nah di hypnobirthing biasanya kita bikin berplan. Plan itu plan A, plan B. Plan B-nya tuh sampai ke arah sesar. Jadi gimana caranya kalaupun sesar ibunya tetap nyaman. Apalagi buat tipe-tipe yang perfeksionis. Ya udah banyak plannya, tiba-tiba di luar plan semua. Biasanya akan ada rasa nyalahin diri sendiri, nyalahin bayinya, nyalahin dokternya. Jadi kita bikin backup plan sehingga sesar pun lebih nyaman. Karena nggak akan ada sia-sia kalau namanya preparation. Contoh aja kalau kita ke sesar, tegang itu sulit masuk anestesinya ke punggung. Ada kadang-kadang di anestesi berkali-kali. After sesarnya juga berasa lebih nyeri, agak berat banget buat ibunya walaupun sekarang udah ada ERAX. Karena ada juga yang pakai ERAX tapi ketika mindsetnya udah tegang, cemas itu tetap nyeri ternyata gitu. Nah itu bisa kita masukkan di hypnobirthingnya agar pasca sesarnya tetap nyaman. Sebelum sesarnya kita bilang, nak mama papa udah berusaha, apapun cara jalanmu kami tetap sayang. Itu juga akan kebantu banget si bayinya lahiran dengan lebih lembut, lebih nyaman gitu secara jiwanya. Iya, menarik ya. Tahun depan ya Dok ya. Udah berguru kan soalnya, tips and triknya udah tahu, udah siap gitu. Tapi aku mau penasaran soal ini Cud. Apa? Hypnobirthing ini seinklusif apa Kamila? Karena kan yang kita tahu ini biasa digunakan, diterapkan, dipraktikkan sama rekan-rekan selebritis. Iya betul. Mereka tuh kan ya, apakah ini berarti akses untuk melakukan hypnobirthing ini cukup sulit karena mungkin biayanya mahal atau seperti apa Kamila? Iya benar banget sih. Jadi itu salah satu keterbatasan ya menurut aku. Karena biasanya teman-teman yang sudah belajar hypnobirthing itu yang di luar materi kebidanan di kampus. Jadi mereka biasanya juga harus ngeluarin extra charge. Makanya kadang-kadang yang kayak di puskesmas atau PMB praktek mandiri bidan belum tentu ada skill hypnobirthing ini. Nah harapannya sebenarnya bisa semua bidan melakukan hypnobirthing ini maupun di ranah puskesmas untuk tetap bisa dapat ke semua ibu. Karena jangankan ke arah hypnobirthing, kadang edukasi aja ketemu sama bidan dokter kayak belum merata. Tapi kalau di Bumil Pamil kita punya program namanya Bumil Pamil Sejahtera. Jadi itu buat teman-teman yang prasejahtera dibuat free. Dan beberapa teman-teman lahiran nyaman kita di wilayah Bogor saat itu bikinnya. Jadi after sesi hypnobirthing kita juga bagi-bagiin kayak makanan sehat. Kayak langsung real food, kayak misalnya beras, telurnya, ikannya. Nah tapi kan tangan kita satu nih gitu. Harapannya semua Indonesia bisa merata, bahkan ke pemerintah, rumah sakit pemerintah, puskesmas yang memang di naungan pemerintah bisa dapat materi ini sih. Berarti bikin pelatihan juga buat teman-teman bidan yang ada di daerah juga kalau mau tahu caranya untuk bisa melakukan hypnobirthing ini di Bumil Pamil. Iya betul, ada juga di Instagramnya Hypnobirthing Indonesia. Banyak yang memang udah buat pelatihan hypnobirthing dan beberapa teman-temanku pun yang di daerah itu udah banyak banget yang mengembangkan sebenarnya. Oke, menarik ya. Iya karena pastinya teman-teman kita pengennya ini seinklusif mungkin dong ya Kak Mila ya. Pasti. Jadi ini semua orang bisa merasakan bagaimana lahiran tuh bisa tidak semengerikan itu. Iya benar. Kalau bisa semua bumil-bumil lahirannya bisa merasakan nyaman, tenang. Itu susah sih. Betul. Ada aja. Gue juga sendiri aja masih cukup sulit mengucapkan bahwa lahiran tuh aman, tentram, nyaman. Apa? Itu mah
menghadapi hidup dan mati momen itu. Iya kan? Which is true. Iya, berarti betul. harus ikut kelas hypnobirthing. Itu Oke, betul, oke. tapi bisa diminimalisir. Makanya WHO pun merekomendasikan sesar itu sebenarnya di tiap negara hanya 10% loh. Oh, oke. Karena sesar itu hanya untuk urgency. Artinya orang-orang yang membutuh urgency itu sebenarnya hanya 10%. 90% itu bisa melahirkan fisiologis atau normal. Tapi kalau sampai kita punya komplikasi berarti nggak disiapkan biasanya dengan baik gitu. Oh, oke, I see. Sejak kapan sih Kak hypnobirthing ini ditemukan? Dari tahun 2022, Oh. 2002, oke. yang mengembangkan namanya Ibu Lani Kuswandi. Dia di Indonesia seorang bidan, tapi pertama kali yang mengusung itu Dokter Tubagus Erwin Kusuma. Beliau adalah psikiater anak dan remaja di RSPAD Gatot Subroto almarhum. Dan beliau tuh awalnya ngembangin hypnobirthing karena resah ya, punya pasien anak-anak remaja tuh banyak banget yang punya masalah mental, bipolar, kecanduan game, kecanduan pornografi, depresi, dan itu ternyata ujungnya karena trauma dari dalam kandungan, Oh gitu. bahkan dari trauma persalinan. Dan sayangnya kita sebagai nakes memandang sehat itu secara fisik aja. Iya. Oke, periksa hamil, minum obatnya, ketemu dokter. Iya. Tapi pernah nggak dikaji ibunya stres gak waktu hamil? Waktu melahirkan ya kita lihat oke, yang penting bayinya nangis, ibunya selamat. Tapi mereka trauma nggak? Bayinya nangis, ibunya selamat, sumpah ya benar. Tapi trauma nggak? Nyaman nggak? Hak dan martabatnya kita junjung tinggi nggak? Ketika periksa dalam kita izin, kita menganggap tubuh dia itu berarti gitu. Segala intervensi yang kita kasih ke ibunya itu dengan atas izin ibunya gitu, itu kan ngaruh banget secara emosional gitu. Akhirnya mulailah ada hypnobirthing gitu, karena Dokter Erwin sendiri pengen harapannya bayi-bayi yang lahir di Indonesia itu nggak hanya sehat secara fisik, tapi batiniahnya, jiwanya juga jauh lebih sehat. Wow, oke. Camilla, sebelum kita closing, boleh nggak satu hal yang diajarkan di teknik hypnobirthing ini apa yang bisa dicontohin ke Detiker semua? Iya. Apa biasanya yang diajarin? Biasanya kita akan belajar relaksasi, yaitu latihan nafas. Gimana tuh? Oke. Nah, biasanya teman-teman itu nafas saja bisa aja salah, itu yang bikin kita panik gitu. Makanya ibu yang melahirkan pun harus latihan nafas sebenarnya. Nafasnya Jadi kita latih yang salah dulu ya. Kalau salah tuh biasanya nafas dada, tangannya perlu disilang kayak gini, terus naik turun nafasnya. Gue kan nggak harus ya, kenapa gue melakukan? Boleh ayah juga, boleh. karena ayah bisa panik nanti di Oke. ruang bersalin ya. Ambil nafas, dadanya naik, buang. Sekali lagi. Nah itu sebenarnya lagi ningkatin nervous system yang bikin kita lebih stres. Nah, itu kalau salah. Kalau ibu oke. melahirkan seperti ini nafasnya, Itu dia sebenarnya salah. akan lebih panik dan lebih nyeri. Aha. Oke. Nah, chance nafasnya pakai nafas perut. Jadi Oh, pakai tangannya taruh di atas. diafragma. Ya, diafragma, betul. Taruh Tangannya di- taruh di atas perut. Atas perut, oke. Oke, lalu ketika buang Atas nafas, perut, perutnya dikempesin, Buang nafas, perutnya dikempesin. dikempesin. Buang napas ya? Buang nafas, Oh, perutnya dikempesin. Dari hidung mulut. Dari hidung jadi mulutnya ditutup. Jadi bukan dada naik turun ya, tapi perutnya kempes. Yuk kita mulai ya, nafas biasa dulu. Buang nafas, perutnya kempes. Ambil nafas, perutnya dikembungin. Buang. Lagi. Oke, terus berlatih. Sampai nanti rasanya lebih tenang. Gas and release. Gitu. Itu nggak mudah ya, kadang-kadang tuh kita terbalik. Inhale-nya ngempes, exhale-nya ngembung. Nah, Justru jadi inhale-nya harus Kempes. kembung, exhale-nya kempes, exhale-nya kempes, inhale-nya inhale-nya kembung. kembung. Iya benar. Itu Inhale akan kembung, bikin exhale. gelombang otak lebih rileks ke alfa bahkan ke theta. Kalau udah rileks, sugesti positif itu gampang masuk ke alam bawah sadar kita. Misalnya ada ibu yang cemas, nggak percaya diri, oke nafas dulu, rileks dulu, baru kasih sugesti. You can do it, kamu mampu, tubuh kamu luar biasa, tubuh Kata-kata kamu mampu motivasi ya. melahirkan, kata-kata sugesti positif. Iya. Ya, yang bisa masuk ke dalam bawah sadar dia gitu. I see. Oke, Akhirnya oke. kepercayaan diri lebih meningkat, dia juga akan jauh lebih tenang gitu. Jadi gak sabar loh. Apanya? Gak sabar apa? Ngomong ke gua lagi. Gak sabar loh. Apanya? Gua ngeri ya. Ditunggu di kelas ya pokoknya. Di kelas Iya. ya. Oke. Terima kasih banyak ya Camilla sudah hadir di Detik Sore. Seru banget loh obrolannya. Iya. Ini seru sukses banget. juga untuk Bumil Pamil Yes, ya. yes. Semoga bisa menyebarkan ilmunya ke seluruh penjuru Nusantara biar makin Betul. banyak Amin. Bumil Pamil yang tidak takut dan juga bisa menyenangkan ya, bisa mengalami proses menyenangkan. support satu sama lain juga True dengan ya. lebih baik. True. Betul. Amin. Oke, kalau gitu. Oh ya,